Bisnis Kampus Channel. Pada pertemuan ini, saya menampilkan tema membangun merek yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tahu mengapa merek itu perlu dibangun. Pada diskusi ini saya tidak akan menampilkan merek-merek dagang barang atau jasa yang ada pada umumnya, tapi kali ini saya menampilkan contoh para selebritis yang terkenal baik di nasional maupun internasional. Jadi kalau kita melihat dari cover, terlihat bahwa yang akan kita tampilkan untuk diskusi kali ini ada tokoh-tokoh selebritis nasional, baik itu penyanyi, bintang film, maupun tokoh politik atau tokoh pendidikan. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, kita tentunya sudah sangat kenal dengan sosok kepala botak. Nah, kepala botak banyak, tetapi yang pakai jenggot itu tidak banyak. Nah, kebetulan kalau kita melihat sosok yang ada di foto ini, di gambar ini adalah orang yang sangat terkenal di Indonesia. Dia merupakan musisi legendaris Indonesia. Kemudian dia juga mempunyai band yang disebut Dewa 19. Kemudian dia juga merupakan pencipta lagu. Jadi kita tahu bahwa begitu nama selebritis ini, begitu melihat wajahnya saja, kita sudah mengenal siapa dia. Karena memang lagu-lagu ciptaannya atau lagu-lagu yang dibawakannya hampir semuanya menjadi bestseller di Indonesia. Jadi di sini yang namanya Ahmad Dhani ini bisa menjadi suatu brand. Kemudian kita lanjutkan kepada diskusi yang berikutnya. Kita lihat dengan salah satu tokoh dangdut nasional, yaitu Rhoma Irama. Rhoma Irama itu sudah dikenal dan digelari Raja Dangdut Indonesia. Dia mempunyai band yang disebut Soneta. Kemudian dia juga mampu menciptakan lagu dengan jumlah yang sangat banyak. Dari dulu sampai sekarang dia tetap eksis. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan orang yang lain, yaitu tokoh nasional yang
pada 5 tahun terakhir ini sangat gencar di media sosial, yaitu baik itu tulis maupun video yang disebut dengan Rocky Gerung. Dia adalah kritikus Indonesia. Jadi orang yang paling berani saat ini mengkritik pemerintahan yang sedang berlangsung. Karena memang dia bicaranya berdasarkan fakta dan data, tidak dibuat-buat. Kemudian kita lihat dia sendiri adalah seorang dosen. Karena kritiknya yang tajam sehingga dia tidak boleh mengajar di kampusnya. Kemudian dia sendiri juga mempunyai hobi pendaki gunung. Nah, dia tidak akan sengsara terhadap ekonomi karena channel dia sangat begitu terkenal. Banyak iklan yang tayang di channel dia. Kemudian kita lihat masuk ke satu wanita cantik Indonesia, yaitu Raisa. Dia adalah penyanyi pop. Kemudian saat ini Raisa ini termasuk top selebritis yang paling laku di Indonesia. Selain itu, dia juga mempunyai wajah yang cantik. Kemudian selanjutnya kita tampilkan seorang wanita bintang film internasional, yaitu Angelina Jolie. Bintang film dunia dengan segala karakter yang dimainkannya selalu sukses. Dia pernah mendapat atau memperoleh piala Oscar, yaitu piala sebagai pemain wanita terbaik. Kemudian di samping dia kaya raya, dia juga seorang dermawan. Banyak hartanya disumbangkan ke beberapa yayasan, kemudian juga dia mengangkat beberapa orang anak yang dirawatnya langsung. Kemudian kita lihat dari diskusi kita, dari 5 orang tadi, sebetulnya apa yang dimaksud dengan brand atau merek. Di situ ada namanya atribut. Nah, atribut. Jadi kalau atributnya Ahmad Dhani apa? Dia saat ini atributnya adalah jenggot, ya kan? Kemudian suka menggunakan peci yang tinggi. Bisa juga pakai blangkon, itu atributnya Ahmad Dhani. Kalau atributnya Rhoma Irama, dia menggunakan baju putih. Nah, dia hobinya baju putih atau baju yang ada seperti askar-askar dari Timur Tengah. Kemudian dia juga
pakaiannya pakai selendang. Nah, itu termasuk atribut. Kemudian gitarnya tanpa kepala atau gitar buntung. Gitar buntung itu salah satu bentuk atribut. Sementara kalau Rocky Gerung atributnya apa? Rocky Gerung atributnya orangnya santai. Jadi tidak neko-neko. Tidak neko-neko. Sementara kalau atributnya Raisa, dia selalu tampil rapi dan cantik. Nah, itu adalah salah satu. Ya nggak tahu kalau di rumahnya, ya kan. Tapi yang tampak oleh publik seperti itu. Apa yang menjadi atribut seorang Angelina Jolie? Angelina Jolie mempunyai karakter yang sangat kuat, sehingga orang melihat dari ini termasuk orang cantik juga, Angelina Jolie, dibandingkan dengan Raisa jauh umurnya, tetapi kecantikannya masih muncul. Kemudian dari masing-masing artis dan tokoh ini, apakah ada manfaatnya? Tentunya ada ya. Kita ambil contoh. Ahmad Dhani dan Rhoma Irama itu sama-sama penyanyi dan penulis dan punya band. Hanya dia mempunyai jalur yang berbeda. Yang satu pop, yang satu dangdut. Sehingga masing-masing bermanfaat bagi penggemarnya. Kemudian Rocky Gerung itu mempunyai manfaat bagi khalayak yang senang sama dia dengan obrolan-obrolan yang di luar akal pemikiran kebanyakan orang. Sehingga banyak orang menunggu cara berpikir dia. Sementara kalau kita lihat Raisa, manfaatnya begitu muncul Raisa, banyak anak-anak muda yang senang sama mereka, penampilannya sama Raisa. Karena di samping cantik, suaranya juga bagus. Bodinya juga masih oke punya. Kemudian Angelina Jolie. Angelina Jolie sudah tidak disangsikan lagi. Hampir semua film yang dibintangi itu akan menjadi film yang laris. Karena apa? Karena dia mempunyai nilai. Nilai apa? Yaitu kalau memerankan satu tokoh benar-benar dihayati. Nah, itu nilainya. Apakah yang lain tidak punya nilai? Masing-masing mempunyai nilai. Kalau tanpa nilai, maka tidak akan bertahan sampai saat ini. Apakah Ahmad Dhani punya nilai? Punya. Lagunya kalau didengarkan enak. Begitu pula Rhoma Irama. Begitu Rhoma Irama itu sudah memegang gitar, kemudian bersenandung dan menyanyi, orang langsung pada joget. Nah, pada itu adalah nilai. Kemudian kita lihat budaya. Budaya yang ada itu adalah
hal-hal yang dibawakan dia. Kalau Ahmad Dhani ini terbiasa menggunakan budaya Jawa. Sehingga kebiasaan yang muncul pada hari-hari dia sering menggunakan baju-baju Jawa. Sementara kalau Rhoma Irama baju-baju Muslim. Kemudian kalau Raisa sesuai dengan umurnya yang belum terlalu senior, maka adalah budaya-budaya masa kini. Begitu pula dengan Angelina Jolie maupun Rocky Gerung, masing-masing mempunyai kebiasaan sendiri-sendiri. Seperti yang kita lihat pada saat dia sedang melakukan wawancara atau kehidupan sehari-hari. Penggemar dari kelima tokoh ini banyak sekali. Terutama Angelina Jolie. Angelina Jolie itu adalah bintang film kelas dunia. Kelas dunia. Jadi kita tidak akan ragu untuk mengatakan ini karena dia sudah pernah memperoleh piala Oscar. Kemudian kepribadian. Tentunya masing-masing orang yang kita ambil contoh ini mempunyai pribadi-pribadi yang saling berbeda. Pribadinya Ahmad Dhani tentunya tidak akan sama dengan kepribadiannya Rhoma Irama. Begitu pula Rocky Gerung, Raisa, dan Angelina Jolie. Jadi artinya di sini bahwa yang namanya brand tadi itu mempunyai atribut, mempunyai manfaat, mempunyai nilai, serta budaya berikut penggemar dan kepribadian. Jadi kalau orang senang nonton Rhoma Irama, artinya sudah ketahuan bahwa dia senang budaya dangdut. Dangdut. Kalau orang senang nonton atau mendengarkan Raisa, dia adalah penggemar musik pop. Kemudian kalau orang pengen dengar ceramahnya Rocky Gerung, kita tahu pasti dia adalah ilmuwan. Orang-orang yang mempunyai pendidikan dan orang-orang yang ingin sesuatu ilmu-ilmu baru tentang politik, perpolitikan. Kita lanjutkan. Jadi apa pentingnya sebuah merek? Di sini dinyatakan ada 3. Bahwa merek itu bukan sekedar identitas. Kita lihat. Apakah Ahmad Dhani ini hanya seorang penyanyi? Bukan. Dia bukan hanya sekedar penyanyi, tapi dia penulis lagu, pemain band, pemusik, dan penyanyi. Jadi yang namanya sebuah merek itu adalah bukan hanya identitas saja, tapi realita. Jadi lebih dalam lagi.
Kemudian kita melihat yang kedua, arti sebuah produk. Jadi kalau kita melihat sebuah lagu yang ditulis atau yang dibawakan oleh Ahmad Dhani, maka pasti lagu itu akan menjadi enak dan terkenal. Jadi udah kayak menjadi satu keharusan. Atau kalau ada orang diorbitkan sama Ahmad Dhani, itu akan menjadi penyanyi yang terkenal. Sebagai contoh adalah Mulan Jamila, yang sekarang jadi istrinya. Kemudian yang ketiga, bahwa merek itu merupakan aset perusahaan atau aset pemiliknya. Jadi kondisi yang ada pada Ahmad Dhani ini, pemiliknya ya Ahmad Dhani. Orang lain tidak bisa memiliki. Apakah orang lain bisa memiliki? Bisa, tetapi dengan budaya yang berbeda. Budaya yang berbeda. Kemudian kita lihat manfaat merek. Nah, kalau manfaat merek kita lihat sebagai contoh adalah Rhoma Irama. Pada saat Rhoma Irama manggung, pasti penontonnya membludak. Banyak penontonnya. Kemudian dia setiap menciptakan lagu itu mempunyai hak cipta. Sehingga dia memperoleh royalti. Walaupun kita tahu apakah dia didaftarkan di hak cipta atau enggak, kita enggak tahu ya. Tapi di situ tercantum penciptanya. Tercantum penciptanya. Artinya apa? Artinya bahwa hak cipta itu melekat pada yang menciptakan, pada dia. Kemudian dia mempunyai penggemar yang banyak. Orang kalau melihat Rhoma Irama sudah tidak akan ragu lagi kalau mengatakan, oh itu si Raja Dangdut. Artinya segmentasi pasarnya mudah. Kalau mau seneng musik dangdut, ya dengarkan aja Rhoma Irama. Jadi udah tersegmentasi tadi. Kemudian lagu baru yang diciptakan oleh dia akan selalu menjadi terkenal dan laku di pasaran. Nah, jadi manfaat merek itu seperti itu. Jadi Rhoma Irama itu adalah satu merek. Satu merek yang diciptakan oleh dirinya Rhoma Irama sendiri. Baik, rekan-rekan semuanya, diskusi ini saya cukupkan. Kalau memang diskusi ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen. Kemudian saksikan video berikutnya bersama Bisnis Kampus. Terima kasih.